Pengacara Tony dan juga pakar telematika Roy Suryo itu membeberkan fakta terbarunya, barang bukti CCTV di flyover dan juga CCTV di sekitar flyover tersebut. Dan ini sangat mengejutkan karena ada seseorang yang belum muncul yang melihat langsung kejadian tersebut. Maka kalau orang ini muncul, dia akan mengungkapkan fakta sebenarnya ditambah dengan CCTV di sekitar area flyover. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Hendris? Semoga sahabat Hendris dimanapun berada tetap sehat, tetap semangat. Seperti biasa sahabat Hendris, welcome back to my YouTube channel Hendris Media. Luar biasa nih perkembangan terkini kasus Vina dan Eki, makin hari makin tampak progresnya. Apakah nanti akan terbongkar kasus sebenarnya dengan bebasnya Peggy Setiawan yang sudah tampil di podcast Deddy Corbuzier? Perlahan akan mulai terkuak nih, terbongkar nih kasus sebenar dari kasus Vina dan Eki. Ditambah lagi sekarang ada pelaporan Ibtu Rudiana dilaporkan ke Kabar Reskrim karena dugaannya ada penganiayaan terhadap 8 pelaku yang sekarang mendekam dalam penjara, dan membuat Ibtu Rudiana dan kawan-kawan tampak panik. Ada puluhan advokat yang akan membela Ibtu Rudiana. Ditambah lagi pengacara Tony dan juga pakar telematika Roy Suryo itu membeberkan fakta terbarunya, yaitu mengenai barang bukti CCTV di flyover dan juga CCTV di sekitar flyover tersebut. Dan sangat mengejutkan karena ada seseorang yang belum muncul, ya kata pengacara Tony, yang melihat langsung kejadian tersebut. Maka kalau orang ini muncul, dia akan mengungkapkan fakta sebenarnya ditambah dengan CCTV di sekitar flyover, ya kan? Nah, tadi saya cek di Google Map, di flyover itu memang ada perumahan The Garden seperti yang dijelaskan pakar telematika Roy Suryo di iNews, ya, wawancara iNews. Di selain itu ada juga supermarket. Tampaknya pengacara Tony dan Roy Suryo ini dari awal sudah mengikuti, ya, secara tidak langsung yang The Gardens itu ada rekaman CCTV dan juga di supermarket. Apakah mereka sudah mengetahui CCTV dan siapa pelaku sebenarnya? Mungkin hanya menunggu waktu saja, nanti akan diungkapkan di persidangan. Dan sekarang menunggu di sidangnya Ibtu Rudiana yang sudah dilaporkan ke Kabar Reskrim. Dan luar biasa nih mencengangkannya, kalau CCTV itu dibuka, maka akan ketahuan nih siapa orang yang meletakkan mayat di jembatan tersebut, ya. Walaupun CCTV yang milik yang di jembatan itu kabarnya tidak dibuka, ya, karena khawatir mungkin kasus ini kan dari awal sudah memang mencurigakan dan janggal. Kenapa kok 8 orang itu ditangkap setelah babak belur, kemudian baru CCTV ditemukan? Mungkin setelah dilihat CCTV tersebut hasilnya berbeda dan mungkin akan merugikan mereka yang menemukan CCTV tersebut, maka sudah terlanjur, ya, akhirnya diteruskan, ya, sehingga CCTV tidak dibuka. Bahkan handphone Vina dan juga para diduga pelaku yang sekarang mendekam penjara juga tidak dibuka. Nah, itu menjadi pertanyaan besar. Nah, kalau itu dibuka di persidangan, alat bukti-bukti ini, maka kita akan mengetahui siapa pelaku sebenarnya dan bagaimana kasus Vina dan Eki sebenarnya. Oke, kita tunggu saja sahabat Hendris, ya. Ya, tadi saya juga cek-cek di Google Map. Ya, memang ini. Bahkan titiknya itu flyover Eki dan Vina gitu, ya. Luar biasa nih titiknya, ya. Dan sekitar itu memang ada supermarket, ada perumahan The Dragons gitu, ya. Nah, apakah mereka sudah melihat CCTV tersebut sehingga mereka yakin dan akan memflorkan nanti di persidangan? We don't know. Ditambah lagi ini juga ada pemberitaan fakta mengejutkan nih. Fakta mengejutkan seorang putra Eki Rudiana, Muhammad Rizky Rudiana ini, itu ternyata pernah pindah sekolah ke Majalengka. Tapi hanya beberapa minggu kabarnya, ya. Ada pemberitaannya, hanya beberapa minggu habis itu menghilang. Apakah sebelum kasus Vina atau setelah kasus Vina? Ditambah apakah Muhammad Rizky Rudiana ini yang diduga ke luar negeri atau diduga disembunyikan? Ditambah lagi ada
akun Jorka ya, hacker yang membuka ada foto yang ini menurut saya mirip banget dengan Eki Rudiana. Apakah ini sosok putra Eki Rudiana yang dikabarkan masih hidup? Kenapa? Netizen mempertanyakan nih, jangan-jangan nih Eki ini masih hidup. Yang meninggal tuh bukan Eki, Panji atau siapa? Ditambah lagi makam dari Muhammad Rizky Rudiana tidak diboleh dikunjungi orang lain. Jadi terbatas ya. Nah, itu kan menimbulkan kecurigaan dan asumsi publik gitu loh. Kenapa? What's wrong? What's up? Ditambah lagi Ibtu Rudiana juga diwawancarai tampaknya tertutup, tidak mau gitu ya. Kita lihat saja sahabat Hendis ya. Kita lihat saja perkembangannya nanti, bagaimana kasus ini ke depannya, apakah akan menemukan titik terang dan menemukan kasus sebenarnya kayak gimana ya. Apalagi asumsi publik kan beragam tuh ya. Awalnya seperti saya pernah bikin, mungkin ini ada hubungannya dengan bubuk yang di pelabuhan Cirebon ya kan. Terus kemudian ada aksi balas dendam ya, sehingga itu kalau memang benar Eki putra Diana yang terbunuh, mungkin itu karena balas dendam, karena bapaknya ikut membongkar ya. Tapi juga ada beberapa waktu yang lalu ada pemberitaan Muhammad Rizky itu diduga bandar narkoba ya, digerebek ya kan. Apakah nama itu yang dipakai gitu ya untuk menutupi ya kasus ini, dan beragam asumsi yang lain. Dan kalau saya perhatikan juga jangan-jangan kemungkinannya apakah ada keterlibatan dari anak Ibtu Rudiana sehingga Ibtu Rudiana bungkam ya atas kasus ini, yang mungkin kasus sebenarnya A tapi dirubah menjadi B ya kan, sama seperti kasus Ferdi Sambo ya. Jadi hampir sama ya kan. Banyak dugaan rekayasa kasus di kasus Vina Eki Cirebon ini, sehingga 8 tahun kok nggak kelar-kelar. Nah, kalau nanti pengacara Tony dan pakar telematika Roy Suryo sudah mendapatkan barang bukti CCTV, nggak cuma CCTV di jembatan. Logikanya kan kalau CCTV di jembatan itu kan walaupun nggak bisa dibuka, kabarnya kan nggak bisa dibuka, itu kan mengejutkan ya. Kan bisa lihat di Polda atau di Mabes gitu ya. Kan itu terkonek gitu kan, bisa dilihat di mana-mana. Tapi kok kabarnya nggak bisa dibuka, kan aneh. Nah, ini menjadi timbul kecurigaan dan timbul pertanyaan oleh publik. Apakah sengaja disembunyikan atau menghilangkan barang bukti? Nah, itu yang menjadi banyak pertanyaan kita ya Sobat Indonesia. Nah, kalau nanti salah satu saksi yang melihat langsung kejadian tersebut yang saat ini masih belum muncul ke publik, wow, akan makin panik nih tampaknya Ibtu Rudiana dan kawan-kawan ya. Kasus ini akan semakin menemukan titik terangnya, siapa sebenarnya pelakunya dan bagaimana motif dari kasus ini. We will see Sobat Indonesia. Oke, itu saja video kali ini Sobat Indonesia. Thank you for your attention. One more time, don't forget to subscribe, like, comment, and share. See you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.